Selamat pagi untuk Bapak dosen. Di sini saya Haikal Silaban dengan NIM 5232230004. Di sini saya akan melakukan pengujian atau melakukan hasil praktikum yang telah kami lakukan selama 1 semester ini dengan menggunakan kode MATLAB atau codingan yang saya buat di sini. Yang pertama yaitu praktikum yang kami lakukan untuk memahami prinsip kerja dan karakteristik bentuk gelombang dari beberapa jenis rangkaian penyara. Kami menggunakan MATLAB sebagai alat bantu simulasi agar bisa melihat dengan jelas bagaimana tegangan dan arus berubah ketika kita menggunakan dioda, thyristor, serta beban resistif maupun induktifnya. Adapun tujuannya itu ya untuk memahami cara kerja rangkaian penyara dan konverter dalam mengubah tegangan bolak-balik atau AC menjadi searah atau DC. Lalu menganalisis pengaruh sudut penyala atau operating angle pada komponen thyristor terhadap tegangan dan arus output. Mengetahui perbedaan respon antara beban resistif dengan beban induktif. Yang keempat itu mengasah kemampuan dalam menggunakan MATLAB untuk simulasi kelistrikan dan menafsirkan grafik hasilnya. Pada MATLAB pertama ini, di mana saya sudah membuat yaitu praktikum pertama kami, yaitu penyara setengah gelombang 1 fasa, dioda tambah beban resistifnya, di mana pada rangkaian ini kami menyimulasikan rangkaian paling dasar, yaitu menggunakan satu dioda untuk mengalirkan hanya bagian positif dari gelombang AC. Bebannya berupa resistor murni, di mana parameter yang digunakan yaitu tegangan puncak atau PM dengan 45 volt, frekuensi sama dengan 50 Hz yang merupakan standar PLN, lalu resistansi beban sama dengan 100 ohm. Dengan kode MATLAB yang pertama-tama kami membentuk gelombang AC sinusoidal menggunakan rumus PS sama dengan VM kali sin 2Pi kali F kali T. Lalu dilakukanlah penyara setengah gelombang dengan menggunakan semua nilai negatifnya, yaitu pada kode MATLAB-nya ada di situ VDC sama dengan VS. VDC dalam kurung VS lebih besar dari 0 sama dengan 0. Kemudian menghitung arusnya dengan menggunakan hukum Ohm. IDC sama dengan VDC per R. Di mana setelah kita buat mengisi codingannya, lalu kita runkan, maka keluarlah hasilnya seperti ini dan bentuk gelombangnya. Di mana pada grafik ini menunjukkan tegangan AC sinusoidal atau U2. Lalu menunjukkan hasil penyara hanya setengah siklus positif yang lewat. Lalu grafiknya menunjukkan arus beban yang memiliki bentuk sama dengan tegangan karena beban resistifnya. Di sini bisa kita lihat dengan sudutnya itu 0 derajat sampai 180 derajat menggunakan warna-warna berikut. Lalu pada modul yang kedua, adapun yaitu atau praktikum kedua kami, konverter setengah gelombang terkontrol, thyristor tambah beban resistifnya, di mana kami menggunakan thyristor untuk menggantikan dioda. Bedanya thyristornya itu tidak langsung menghantar arus sejak awal, tetapi menunggu perintah sesuai sudut penyala yang ditentukan. Kami mengatur sudut penyalaan alfa sama dengan 45 derajat dengan menggunakan logika, di mana pada codingan kami di situ ada IF WT lebih besar sama dengan alfa dan WT lebih kecil daripada Pi. VDCI sama dengan VM kali sin WT, lalu VDCI sama dengan 0. Tegangan pada thyristornya itu dihitung sebagai selisih antara tegangan sumber dan output, di mana VT sama dengan VS kurang VDC. Lalu ketika dirunkan, maka keluarlah hasilnya seperti ini, di mana pada grafik ini tegangan output mulai mengalir setelah sudut penyalaan, bukan dari awal siklus. Lalu arus juga mengikuti bentuk tegangan karena beban tetap resistifnya. Lalu tegangan pada thyristornya itu menunjukkan nilai tinggi ketika off dan 0 ketika on. Lanjut pada praktikum ketiga, di mana konverter setengah gelombang dengan beban RL yang merupakan tambahan beban induktifnya, di mana di sini kami menguji pengaruh induktor terhadap bentuk arus
kita tahu bahwa induktor menyimpan energi dan membuat arus tidak bisa langsung turun ke nol. Parameter tambahannya itu induktansi sama dengan 0,5 Henry. Untuk menghitung arus RL, kami menggunakan rumus respon RL. IT sama dengan Vm per Z kali sin WT per Pi kurang sin A per Pi, A kurang Pi, di mana dengan Z impedansi gabungan resistor dan induktor, Pi sudut fase atau tunda arus, dan tau konstanta waktu atau L per L. Di mana ketika dikitarankan maka keluar hasilnya seperti ini. Pada grafiknya arus menjadi lebih lambat naik dan turun, bentuknya melengkung. Lalu tegangan tiristornya tidak langsung nol setelah off karena arus tetap mengalir. Lalu ini juga mencerminkan kondisi rel di motor atau beban induktif lainnya. Lalu pada praktikum terakhir kami yang merupakan konverter gelombang penuh satu fasa dengan CT atau transformer itu. Kami mensimulasikan konverter gelombang penuh menggunakan dua tiristor dan trafos center tap. Sudut penyala ditentukan dengan kedua sisi siklus, positif resistor T1 dan negatif resistor T2. Di mana pada kode MATLAB-nya itu ada theta lebih besar daripada alpha dan theta lebih kecil daripada pi. Ada juga VDC I sama dengan Vm kali sin atau WT. Lalu ada juga theta lebih besar dari pi ditambah alpha dan theta lebih kecil sama dengan 2 kali pi. Di mana VDC I sama dengan 0. Untuk ini saat kita runkan maka keluar hasilnya seperti ini, di mana pada hasil grafiknya tegangan output menjadi gelombang penuh, tidak kosong di setengah siklus. Arus beban juga membentuk penuh, lebih stabil dibandingkan penyiar setengah gelombang. Lalu tegangan tiristornya menunjukkan kapan T1 aktif atau tidak. Dari hasil simulasi yang telah saya lakukan ini, di mana kita bisa mendapatkan beberapa poin pentingnya, di mana dioda hanya mengalirkan arus pada kutub positif sehingga hanya setengah gelombang yang digunakan. Dan tiristor memberi kontrol atas kapan arus mulai mengalir lewat pengaturan sudut penyalaan. Lalu beban induktif membuat arus tidak langsung turun. Ini penting untuk memahami perilaku motor dan beban dinamis lainnya. Lalu untuk konverter gelombang penuh menghasilkan tegangan DC yang lebih stabil dan efisien karena menggunakan kedua sisi siklus. Di mana di sini saya menggunakan kode MATLAB atau codingan untuk membantu saya memahami dan juga menjalankan tugas yang diberikan oleh dosen saya. Terima kasih, saya Haikal Silaban. Selamat pagi.